感恩商人说故事，师兄师姐请起立，请合掌。烟消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿商人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及商人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi師兄師姐semuanya. Sebelum kita memulai Sunfasyang pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Silakan, 感恩。我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心后一念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat hidup harmonis, dan dunia terbebas dari bencana. Kan ya, selamat pagi sesiun semuanya ya. Selamat bergabung ya di Swing Fasyang pada pagi hari ini. Ya, Kan juga kepada tim host ya, tim co-host ya, tim Simfasiang ya yang selalu bersungguh hati menyediakan begitu banyaknya materi sehingga kita setiap pagi bisa menghirup harumnya Dharma dan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, jadi hari ini saya ditemani mitra bajik saya, Sandi Secie. Silakan Sandi Secie, Kan En. Ya, 感恩上人讲故事，呀，感恩修铁大师姐呀。
Ya, Kak, juga siswa setia semuanya yang sudah menyediakan waktu untuk kita sama-sama belajar ya di pagi hari ini. Ya, sesi setia kita mulai dengan intisari dari video Master Bercerita yang pertama, ya, Raja dan Kekuatan Karma. Kita lanjut dengan poin intisari yang pertama. Buddha telah mewariskan Dharma kepada kita. Kita harus kembali berbagi dengan banyak orang. Roda Dharma haruslah selalu berputar di dalam hati kita. Dengan begitu, saat noda batin bangkit, roda Dharma dapat menghancurkan segala kerisauan yang menimbulkan konflik dengan sesama. Kita harus membersihkan noda batin dengan menggunakan air Dharma. Apa yang perlu kita risaukan di dunia ini? Setelah melepas rasa cinta, benci, dan dendam, kita akan bebas dari kemelekatan. Setelah membersihkan noda batin, kita harus menjaga keteguhan hati dengan baik. Kita harus percaya bahwa segala yang terjadi merupakan buah dari perbuatan kita sendiri. Ya, sesuai dalam beberapa episode sifat yang belakangan ini ya, kita juga terus membahas tentang mewariskan Dharma ya, bahwa menyebarkan Dharma ataupun jika kita bisa terus mengajak orang untuk bisa bersukacita mendengarkan Dharma, maka ini juga merupakan jasa kebajikan yang besar ya, Sisi Secaya. Kita harus Wenfa, Xuefa, Chuanfa. Kita harus bisa menemukan Dharma, kita mempelajari Dharma, dan kemudian kita juga ikut membabarkan Dharma. Jadi ini bagaimana begitu pentingnya Dharma dalam kehidupan kita ya, sehingga kita harus terus menyebarkan ya dan mewariskan Dharma ini. Karena Dharma dengan Dharma bisa mengajarkan kita ya cara untuk mengatasi noda batin. Pasti akan selalu muncul ya dalam kehidupan kita sehari-hari selama enam indera kita melakukan kontak ya dengan kondisi luar. Nah, jadi dengan memahami Dharma kita bisa melatih praktik sila, samadhi, dan ya sehingga kita bisa mengikis lapisan-lapisan kilesa ya ataupun kekotoran batin kita. Dan dalam ajaran salah satu ajaran yang diajarkan oleh Buddha tentang empat kebenaran mulia ya, Buddha mengajarkan bahwa akar dari penderitaan itu adalah keinginan kita ya yang tidak terkendali ya, sehingga bisa menimbulkan kebencian, keserakahan ya, dan juga kegelapan batin. Jadi ini semua yang akan menimbulkan kerisauan ya di dalam batin kita. Nah, jadi dengan Dharma ya, dengan Dharma itu bisa membantu membersihkan noda batin kita ya, yang artinya dengan melalui pemahaman Dharma ya akan bisa meningkatkan pemahaman kita tentang prinsip-prinsip kebenaran yang mendalam ya, sehingga bisa meningkatkan pengendalian diri kita. Makanya jika sudah memahami secara mendalam, maka akan bisa mengurangi penderitaan saat kesulitan muncul dalam hidup kita. Saya sangat percaya ya, sesungguhnya semakin kita memahami Dharma, maka kita akan bisa lebih ikhlas ya, bisa lebih ikhlas menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan menyalahkan orang lain, kita tidak akan menyalahkan kondisi, kita tidak akan bertanya why, kita tidak akan bertanya mengapa ya, karena kita sudah memahami ya bahwa segala yang terjadi itu memang merupakan buah dari perbuatan kita sendiri. Semua masalah ya, bukan masalah deh. Sepertinya hidup kita nih kok hanya penuh dengan masalah ya, saja. Semua pengalaman ya, semua pembelajaran hidup kita itu baik yang menyenangkan ataupun tidak, ya kita harus yakini sebagai hasil dari karma masa lampau kita. Ya, jadi dengan bisa memahami ini, maka akan membantu kita ya bisa menerima
semua pengalaman hidup kita itu sebagai bagian dari hukum alam. Kalau kita ambil sisi positifnya ya sesi suci ini akan bisa mendorong kita untuk meningkatkan kualitas perbuatan kita di kehidupan yang sekarang ya di saat ini. Karena masa lalu mungkin mempengaruhi kondisi kita saat ini ya. Di stasiun Setia kita juga memiliki kebebasan ya, kita memiliki kesempatan untuk terus menciptakan karma baru ya, yang lebih baik ya melalui pikiran, ucapan dan perbuatan kita di saat ini. Nah, jadi sesuai dengan memahami ya bahwa segala sesuatu ya adalah buah dari perbuatan kita sendiri, maka akan mendorong kita untuk lebih waspada, lebih lebih bertanggung jawab, ya, lebih berhati-hati dalam tiga pintu karma kita, yaitu melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, pintu karma kita ini memang hanya tiga ya, sesuai ya, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Tapi ini tiga pintu karma ini bisa menciptakan 10 ya, 10 karma melalui dari pikiran akan misalkan tiga ya, kemudian ucapan juga akan menciptakan 4 karma dan perbuatan juga akan menciptakan dari perbuatan juga akan menciptakan 3 karma. Nah, jadi jika kita bisa memahami ya bahwa setiap perbuatan itu akan meninggalkan jejak karma ya, dan kemudian kelak kita akan mengalami jika kita mengalami penderitaan ya ataupun kesulitan dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa melihat dan menerima bahwa pengalaman hidup ini, pembelajaran ini adalah sebagai kesempatan untuk kita belajar ya, kesempatan kita untuk bisa introspeksi. Kita tidak akan menyalahkan orang lain ya ataupun menyalahkan kondisi, tapi melihatnya sebagai akibat dari karma kita yang sedang berbuah. Baik, saja kita lanjut ke poin besar yang kedua. Buddha berharap setiap orang dapat membangun tekad untuk melatih diri dan membangkitkan hati yang murni untuk menapaki jalan bodhisattva guna membimbing semua makhluk. Selain membangkitkan hati yang murni, kita juga harus lebih banyak melakukan praktik bodhisattva. Inilah yang disebut membina berkah dan kebijaksanaan. Jika setiap orang berbuat demikian, maka kehidupan di dunia akan sangat sejahtera dan setiap orang dapat hidup aman dan tentram. Inilah negeri yang paling ideal. Ya, ya memang tidak mudah ya saja bagi kita, bagi semua orang untuk bisa membangunkan tekad ya. Bahkan ketika kita sudah membuat tekad ya dan memiliki sebab dan kondisi yang baik pun kita masih perlu terus berusaha keras untuk bisa mempertahankan tekad awal kita. Sejadi suci pastinya kita juga tahu ya bahwa kita semua sebagai murid master ya, apalagi suci yang sudah dilantik pasti sudah bisa memahami bahwa harapan master adalah kita sebagai muridnya bisa terus mengikuti tekad master ya, yaitu berpegang teguh dan bertekad menjalankan ajaran. Kemudian menyebarkan dharma, membawa manfaat ya bagi diri kita sendiri dan juga semua makhluk. Dan juga kita bisa bersama-sama berbuat kebajikan maupun bersumbangsi. Nah, jadi kita semua harus bisa ya membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung kita ya. Fatasin li ta'yur ya sesuai. Kemudian kita juga harus bisa menjaga tekad dan ikrar ini. Dan Master juga pernah menyampaikan ya sesuai. Master berharap tekad dan ikrar ini jangan hanya diucapkan di depan master pas waktu kita pulang ke Hualien bertemu dengan master ya sesuai. Master berharap tekad dan ikrar ini bisa kita terus bangkitkan setiap hari di dalam hati kita. Ya, pasti tidak mudah ya sesuai ya. Membangun tekad dan ikrar itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi untuk bisa terus mempertahankannya. Jadi
belum lagi ya di proses menjalankan tekad dan ikrar ini ataupun untuk mempertahankan tekad dan ikrar ini kita akan menghadapi berbagai kesulitan dan kendala ya pasti akan lebih sulit lagi. Nah, Sesiung Seje yang em, mungkin sudah ada yang membaca dan menyimak buku 37 Faktor Pencerahan pasti sudah bisa memahami ya di dalamnya ada tentang 4 landasan kekuatan batin ya. Jadi bahwa kita harus bisa sepenuh hati ya membangun tekad luhur dan melakukan eh, praktek nyata pelatihan diri kita. Nah, jadi dengan membangun tekad luhur itu akan bisa membantu memberikan kita kekuatan besar ya sesuai saja ya. You yan cai you li. Nah, dengan adanya tekad kita juga akan bisa memberikan kita kekuatan yang besar. Nah, kemudian kita juga harus fokus pada pikiran kita eh, yang lurus ya, yang benar ya dengan mengembangkan 4 pikiran tanpa batas ya. Cinta kasih, welas asih, sukacita dan juga keseimbangan batin. Ya, selain itu juga kita harus memiliki landasan semangat ya, memastikan bahwa arah dan tujuan kita, arah dan tujuan dari usaha kita yaitu sudah benar ya, sudah di jalan yang tepat ya, dan juga eh, memang jalan yang harus kita tapaki bersama ya, dan kita juga bisa mengajak orang lain untuk sama-sama berjalan di jalan yang eh, sudah disediakan oleh Buddha ya. Jadi ini yang menjadi poin penting juga adalah kita harus memiliki landasan berkah dan kebijaksanaan. Ya, tadi di video Master bercerita juga Master ada menyebutkan ya bahwa kita harus um, membina berkah dan kebijaksanaan melalui praktik bodhisattva. Jadi dengan membina berkah kita akan bisa um, menjalin jodoh baik ya dengan semua makhluk. Kemudian dengan adanya jalinan jodoh yang baik tentunya akan bisa mendukung kondisi kita untuk terus menciptakan berkah. Dan kemudian dengan membina kebijaksanaan, maka kita juga akan bisa mampu membimbing uh, orang lain ya untuk ikut bersama kita, sama-sama kita menciptakan berkah. Ya, jadi uh, ini adalah semua landasan yang kita perlukan untuk bisa menjaga tekad dan ikrar kita supaya tidak mudah goyah ya sesuai saja. Oke, kita lanjut ke intisari yang ketiga. Kita harus meneguhkan ikrar. Janganlah membiarkan kondisi luar membuat ikrar kita menjadi goyah. Jika demikian berarti kita sebagai manusia awam tidak memiliki keyakinan yang mendalam. Dengan memiliki keyakinan yang mendalam, secara alami kita bisa berpegang teguh pada tekad. Hati kita harus berpegang teguh pada tekad. Asalkan ada tekad, pasti akan ada kekuatan. Namun tekad harus dimulai dari keyakinan. Inilah pembinaan keyakinan, tekad, dan praktik. Niat awal kita timbul dari keyakinan. Saat memiliki keyakinan mendalam, barulah kita bisa membangun ikrar. Ikrar yang dibangun di atas keyakinan mendalam akan menghasilkan kekuatan yang besar. Ya, untuk membuat ikrar dan tekad kita tidak goyah itu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya, kita harus memiliki landasan keyakinan dulu ya, sesuai kita butuh keyakinan yang mendalam dan kokoh sebagai fondasi bagi kita. Ya, seperti sebatang pohon juga ya, sesuai ya. Kalau pohon ini punya akar yang sangat dalam dan kokoh, pasti tidak akan mudah goyah atau tumbang. Jadi benar ya, sesuai inilah mengapa penting bagi kita itu untuk memiliki keyakinan yang mendalam dulu ya. Ini sebagai fondasi kita dalam membangun ikrar. Nah, keyakinan yang mendalam ini bisa kita peroleh melalui pemahaman Dharma yang secara terus-menerus dan berkesinambungan. Ya, sesuai kita memahami 4 kebenaran mulia, 8
ruas jalan mulia, dan hukum karma. Ya, ini semua akan bisa membantu kita untuk tidak mudah goyah oleh kondisi internal. Ya, seperti Sisil Sece ya, rajin setiap hari mengikuti sifat siang. Ya. Sisil Sece juga sudah sedang mengembangkan keyakinan yang mendalam tentang Dharma. Ya, luar biasa ya Sisil Sece. Saat kita mungkin menghadapi situasi yang sulit ya, Sisil Sece. Saat kita menghadapi rintangan, kita mungkin kita akan mulai goyah. Ya, kita harus ingat bagaimana Buddha mengajarkan pentingnya ganti ya kesabaran. Kita harus mengenakan jubah kesabaran kita. Jadi seperti saya juga sepertinya sudah memakai jubah kesabaran yang berlapis-lapis ya, Suci. Jadi kita harus super ekstra super sabar ya, Suci. Kita mungkin sering mendengar kita harus eh, kita harus sabar sampai tidak sadar bahwa kita sedang bersabar. Ya, jadi em, kita benar-benar harus meningkatkan kesabaran kita ya supaya bisa mempertahankan ikrar kita supaya tidak mudah goyah saat menghadapi rintangan. Nah, kemudian kita juga bisa mencoba memahami tentang sifat ketidakkekalan ya. Jadi ketika kondisi eksternal muncul, ketika rintangan muncul, kita harus sadari ya kondisi ini juga hanya sementara, sehingga kondisi yang mengganggu ini tidak sampai menjadi rintangan ya, tidak sampai menggoyahkan tekad kita ya. Em, jadi ikhlas dan tekad kita itu juga harus didasari oleh niat yang luhur ya, bahwa kita melakukan ini semua untuk membawakan, untuk bisa memberikan manfaat bagi diri kita sendiri dan juga semua makhluk ya. Baik, sesiang saja mungkin ini yang bisa saya sharingkan untuk video master bercerita. Yang kedua akan disampaikan oleh Sufiatan Secie. Kan Secie? Ya, kan Sani Secie. Nah, jadi kita langsung masuk saja ya sesiun Secie yang ke cerita Master Cenyen bercerita yang kedua, yaitu berjudul Cobaan Sebuah Mentok. Jadi kita lihat intisarinya yang pertama ya sesiun Secie. Oke, yang pertama adalah kondisi batin ini adalah kondisi terbaik bagi kita untuk melatih diri. Dalam meneladani Buddha, kita harus belajar untuk meneguhkan pikiran. Untuk membangun tekad dan ikrar luhur, kita harus memiliki keteguhan pikiran. Melatih diri membutuhkan kesabaran. Setelah membangun tekad luhur, tak peduli bertemu dengan kondisi apapun, hati kita harus tetap damai. Nah, Sesiong Secie, jadi Master Chen yang bercerita ya sifat yang pada pagi hari ini ya mengajak kita nih ya Sesiong Secie untuk meneguhkan pikiran ya untuk kalau bahasa Mandarinnya ting ya. Jadi apapun yang terjadi ya, apapun yang ada situasi di luar dari situasi eksternal ya, eksternal yang menghampiri kita ya apapun itu ya baik dari orang terdekat kita ya baik dari itu anak-anak kita baik itu dari orang tua kita baik dari orang terkasih kita ya kayak suami gitu ya sesiun ya kita perlu tetap ting yaitu tidak tergoyahkan teguh dalam pelatihan diri. Nah, mengapa? Jadi kayak tadi yang cerita pertama yang disampaikan oleh Sani Secie ya, itu juga menceritakan tentang bahwa untuk untuk mendapatkan ini ya hati yang teguh ini ya kita perlu apa? Perlu yakin ya, perlu akar yang kuat gitu. Perlu akar yang kuat barulah yakin, perlu akar yang kuat belajar ya, barulah kita benar-benar bisa dengan tekad yang sangat kuat itu bisa berikrar ya, membangun tekad yang kuat sesiong secie ya. Jadi memang
ya kalau kita baca ya membangun tekad gitu ya, ya kayak mudah gitu ya. Tetapi balik lagi sebenarnya itu untuk memiliki tekad tekad yang sama itu tetap kita jalani itu, ya itu tidaklah mudah Sesiong Sece. Nah contohnya nih pada saat kita baru join ke Seci. Nah, setiap orang itu pasti memiliki yang namanya tekad awal Sesiong Sece. Tekad awal mengapa kita menjoin ke Seci, mengapa kita masuk ke Yayasan Buddha Seci. Nah, sebenarnya apa nih yang ingin kita lakukan? Apa nih yang ingin kita dapatkan di sini gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke sana. Nah, tapi dengan berjalannya waktu ya. Nah, percaya nggak percaya, sesiang secek ya, itu tekadnya itu berubah gitu ya. Berubah yang awalnya. Contoh nih, eh, pertama saya eh, join ke Suci ya, saya mau belajar. Nah, terus seiring dengan berinteraksinya dengan lingkungan di sekitar kita, tekad awalnya itu kadang terlupakan. Kadang karena ada gesekan sedikit, terus ya udahlah saya nggak mau lagi gitu. Terus nggak datang lagi gitu sesuatu. Nah, jadi, nah makanya disinilah ya mengapa disebutkan di intisari pertama ini kondisi batin yang terbaik adalah kondisi di mana kita bisa teguh ya. Terus kalau terjadi interaksi dengan lingkungan yang luar, apapun itu, interaksi dari eksternal itu, ya kita perlu belajar yang namanya menerima sesiung secie. Nah, itu adalah salah satu bagian dari pelatihan diri sesiung secie. Ya, jadi memang tidak semua ya hal yang terjadi itu ya cobaan-cobaan, tantangan-tantangan yang menghampiri seseorang itu nyaman ya eh, atau enak gitu ya. Ataupun eh, nyaman, enak ya ataupun ya bahagia pada saat tantangan cobaan itu terjadi. Nah, tetapi pada saat kita bisa menerima, nah, dan menyadari hukum sebab akibat, hukum karma ini, bahwa tidak ada satupun hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ini eh, yang bukan karena buah karma kita ya. Maksudnya gini, apapun yang terjadi itu adalah buah karma kita. Pasti dulu-dulu ataupun beberapa tahun yang lalu ataupun barusan ataupun kehidupan lampau. Nah, secara tidak sengaja kita sudah menanam nih benih yang tidak tidak baik ini. Nah, benih yang tidak baik ataupun benih yang baik ya, sehingga nah cobaan itu datang, tantangan itu datang ya. Jadi kalau kita bisa melihat apapun yang datang itu adalah buah karma dari memang perbuatan masa lampau kita, nah kita akan mampu menerima nih, menerima dengan kondisi bahagia ya, menerima tanpa ngomel-ngomel nih ya kan, ya udah berlalu ya kan, memang sudah ya namanya ya buah karma gitu ya, ya terima aja gitu. Nah, jadi itu adalah salah satu pelatihan diri, mudah tidak mudah sesiung secie, karena ini kalau bisa dibilang namanya juga ya kalau yang nggak enak itu datang itu, hal-hal yang tidak enak yang tidak nyaman datang itu pasti kita bilang ini cobaan, tantangan gitu ya. Nah, makanya saya pernah lihat satu video master mengatakan gini, wah saya kena marah nih sama si A. Nah, master mengajak ya kan, di video itu master mengajak, waduh, ya saya bersyukur ya seorang ini marah saya, jadi ya karma saya berkurang gitu. Nah, itu adalah salah satu pelatihan diri Sesiong Sucien. Ya, balik lagi tentunya kita perlu yang namanya berproses ya. Terus balik lagi yang namanya kita perlu ya sering mendengarkan dharmanya master ya. Contohnya nih, nah di sini ya kan kita setiap hari ada Swinfasyang secara online ya. Di sinilah kita belajar Sesiong Sucien. Nah, jadi makanya bukan hanya di sini saja ya sebenarnya Sesiong Secie ya, bagi Sesiong Secie yang memang waktunya pas-pasan ya kan, ataupun ingin nih belajar lebih Sesiong Secie, sekarang teknologi sangat canggih dan semua video dari Master Chen yang bercerita eh, dan semua acara Swim Fasyang ya, setiap hari ya itu ada rekamannya di YouTube Sesiong Secie. Jadi sekarang sangat bisa dibilang
Kalau bahasa Hokkiennya itu Hongpian ya, sangat mudah ya untuk kalau kita memiliki niat untuk belajar. Nah, di mana ada niat, di situ ada jalan, Sesiun Secie ya. Oke, mari kita lihat intisari yang kedua. Kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa ada kalanya kita terbelenggu oleh noda batin yang sangat halus, hingga akhirnya menutupi kebijaksanaan kita yang cemerlang. Jika noda batin ini tidak dilenyapkan, maka sulit bagi kita untuk merasakan kedamaian. Maka itu kita harus tekun dan bersemangat untuk mendengarkan Dharma. Kita harus berusaha untuk melenyapkan noda batin. Jika setiap orang bisa melenyapkan noda batin sendiri, maka dia akan membawa manfaat bagi diri sendiri. Nah, cerita mengenai noda batin Sesiun Secie ya. Ya kalau terus terang Sesiun Secie ya, kalau untuk kayak eh, urutannya gitu ya, saya sih kurang 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 bisa Sesiun Secie. Nah, tetapi saya lebih ke prakteknya ya, ke prakteknya. Nah, noda batin itu memang ya, beraneka ragam Sesiun Secie. Tergantung dari apa? Tergantung dari apa yang kita tanam. Nah, makanya mengapa Master selalu mengingatkan kita. Nah, perhatikanlah, ya kan? Mengingatkan kita, perhatikanlah apa yang kita pikirkan. Perhatikanlah memang apa yang kita ucapkan. Perhatikanlah apa yang kita perbuat Sesiun Secie. Ya, balik lagi itu, yaitu tiga pintu karma. Karena apapun yang kita tanam, nah ada satu lagi, niat yang mengikuti kita pada saat kita melakukan sesuatu nih. Nah, itulah boosternya nih, ya kan? Pada saat kita memiliki niat yang baik, ya kan, dan kita melakukan hal yang baik, berucapan yang baik, berpikiran yang baik, maka itu akan langsung mengarah ke benih yang baik gitu, Sesiun Secie. Nah, jadi balik lagi kalau umpamanya kita melakukan sebaliknya Sesiun Secie, memang niat itu kalau kita mau lihat itu tidak akan terlihat Sesiun Secie. Itu menang benar-benar itu sama sekali tidak terlihat, tetapi batin kita itu tahu. Nah, makanya Master selalu mengatakan melatih diri tuoyong terus selalu bersungguh hati. Tuoyong sin, tuoyong sin, tuoyong sin. Nah, jadi mengapa? Karena noda batin itu kadang datang itu kita juga nggak tahu itu noda batin atau enggak Sesiun Suci. Terus batin ini benar-benar itu kita harus jaga karena selalu bergejolak Sesiun Suci, bergejolak ya kan. Bahkan kalau Sesiun Suci pernah dengar ya yang saya sudah lupa sutra terata yang keberapa ya. Tetapi setiap detik itu niatnya itu per satu 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 setiap setiap detik Sesiun Suci ya pasti akan muncul niat yang berbeda-beda Sesiun Suci tergantung dari kondisi situasi ya kan eh karma buah ya buah karma pada saat itu Sesiun Suci. Nah jadi eh, mau deteksi itu memang tidak mudah Sesiun Suci tetapi caranya adalah kita perlu selalu mengingatkan diri, ini jangan ya, gitu ya. Oh, dengar dharmanya Master lagi, oh, benar ya apa katanya Master gini, 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 gitu. Nah, jadi caranya untuk selalu mengingatkan kita supaya tidak melenceng, ya kan, niatnya itu tetap benar, sesuai suci, makanya kita perlu sering mendengarkan dharma, ya kan. Jadi supaya niat kita itu tetap benar gitu. Karena perlu hati-hati. Satu niat yang sudah melenceng, biarpun sehalus rambut kita itu, kalau sudah melenceng, ya itu bahaya. Sudah melenceng nanti ujung-ujungnya itu sudah lari berapa berapa entah beberapa mil ya, Sesiun Seci ya. Nah makanya tetap perlu melatih diri, ya kan. Noda kita tahu noda batin itu beraneka ragam, setiap orang itu berbeda-beda, ya kan, dan sangat halus. Nah, jadi eh, jangan sampai noda batin itu menutupi kebijaksanaan kita yang sudah kita latih. Nah, di sini ya kita bisa melihat di cerita ini kita bisa melihat seorang sang biksu itu hanya karena satu mangkok.
ya mangkok cobaan sebuah mangkok ya judulnya ya mangkok yang warna ungu itu. Nah, karena mangkok itu dia melihat sangat indah, ya kan? Jadinya dia kayak terbelenggu nih, terikat gitu ya, nggak bisa lepas. Nah, gitu. Jadi setiap orang itu cobaannya itu akan berbeda-beda gitu. Nah, jadi kita perlu aware ya, kita perlu terus eh, berlatih ya kesadaran kita itu bagusnya itu gimana gitu ya. Salah satunya adalah untuk tetap meningkatkan kesadaran kita adalah belajar mindfulness ya, yaitu menyadari apa yang kita lakukan ya kan. Perlahan-lahan dari awal itu melatihnya itu ya kita menyadari apa yang kita makan ya kan dengan penuh rasa syukur. Nah, apa yang kita minum penuh rasa syukur ya kan di mana kita tinggal di Indonesia ya di mana apalagi kita bisa em, memilih apa apa mau mandi gitu ya tinggal buka air keran, buka shower. Nah, kita perlu menyadari tidak semua orang memiliki berkah seperti begitu sesiung secie. Nah, jadi kita perlu dalam hal-hal kecil kecil itu kita perlu belajar untuk menyadari ya kan untuk meningkatkan kesadaran ya. Terus dari hal-hal kecil ya sesusnya apa yang kita makan itu kita renungkan lagi. Nah, semangkok nasi apa sepiring nasi dengan berbagai macam lauk ya kan yang sehat itu. Nah, tidak semua orang itu memiliki berkah untuk memiliki sepiring nasi dengan beraneka lauk sesiung secie gitu. Nah, kita bisa hanya dengan menggunakan uang kita membeli, kita sudah bisa mendapatkannya. Nah, sebenarnya itulah kita ya. Kita ini adalah makhluk yang penuh berkah sesiung secie. Kita perlu menyadari itu dan kita juga perlu bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur di kehidupan ini kita memiliki berkah seperti itu sesiung secie. Karena kita tidak tahu sesiung secie di kehidupan berikutnya, ya kan? Di kehidupan berikutnya lagi, ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi sesiung secie. Makanya, ya, selagi kita bernafas, ya, selagi kita memiliki sudah nih di jalan Bodhisattva di Yayasan Buddha Seci, ya kan jalannya sudah ada sesiung secie. Marilah kita sama-sama menggarap ladang berkah tersebut, ya, menanam benih-benih kebaikan tersebut, ya kan? Supaya di kehidupan berikutnya kita masih bisa bersama-sama lagi sesiun secie. Nah, jadi ya tidak mudah ya, balik lagi tidak ada yang mudah sesiun secie ya, karena noda batin ini sangat halus, sangat halus, sangat halus ya. Ada yang karena nanti lama-lama bisa sombong, nah atau keakuannya itu semakin tinggi gitu ya sesiun secie ya. Jadi makanya karena kita mendengarkan Dharma, ya kan? Karena kita mendengar ceramah master, ya kan? Nah, banyak hal secara tidak langsung ya. Kalau saya sih, ya sesungguhnya saya nggak tahu dengan bagaimana Sesion Secie ya. Tapi kalau saya sendiri Sesion Secie, nah saya suka buka kata perenungan master ataupun saya follow nih ya kan semua yang tentang master. Nah, karena mengapa? Karena kadang-kadang ya pada saat kita buka gitu, nah nanti ada satu kata perenungan yang memang pas banget nih ya kan dengan kondisi kita saat itu gitu. Jadi oh iya ya benar ya ini ya katanya master ya. Oke. Jadi kayak tersadarkan kembali nih ya kan. Karena memang karena kita di dunia saha sesiung secie eh, perangkap itu sangat banyak ya sesiung secie ya. Jadi kita perlu terus menerus ya aware ya mendengarkan Dharma ya kan. Jadi apapun itu, biarpun kata perenungan master itu berupa kayak flyer ya, yang di Facebook ada yang Chinese, yang bahasa Mandarin. Nah, kalau di Instagramnya Seci Indonesia ya, di setiap kota itu ada. Nah, itu berupa bahasa Indonesia. Tetapi sangat uniknya, apapun itu bentuknya, sesiun Seci itu akan membuat kita jauh lebih aware. Tiba-tiba akan tersadarkan, oh iya saya pernah melakukan hal ini dan oke saya mau berubah sesuatu seci. Nah jadi jangan biarkan ya kesempatan kita ini ya momen ini terlewatkan dengan sia-sia ya karena kita tidak tahu ya kita kan sering mendengar kata master ya bahwa untuk terlahir kembali sebagai manusia itu tidak mudah
apalagi mau mendengarkan Buddha Dharma Session Secie ya. Tidak semua orang itu sudah terlahir sebagai manusia terus bisa mendengar nih ya kan Dharma ya, mendengarkan Dharmanya Master, mendengarkan Dharma Buddha Dharma gitu. Session Secie dan bisa melakukan pelatihan diri. Nah, jadi kita sudah ada kesempatan ini, genggamlah kesempatan tersebut ya kan. Tetap jaga ya, tetap jaga tiga pintu karma kita ya supaya kita tetap bisa menanam benih-benih kebaikan nih Session Secie, yaitu eh, berbuat baik ya. Berbuat baik itu sangat banyak Session Secie ya. Ada terbagi-bagi lagi berkata-kata baik ya kan dan berpikiran baik Session Secie ya. Jadi jangan pernah lelah ya, jangan pernah bosan-bosan ya, terus-menerus belajar mendengarkan Dharma Session Secie ya. Oke, kita lihat intisari yang ketiga. Ya, dengan membina kepribadian yang baik, baru kita bisa memiliki keluhuran. Kita harus menjaga pikiran dan melatih diri sebaik mungkin untuk membina sifat luhur kita. Dengan begitu, baru kita bisa diyakini dan dihormati oleh banyak orang. Setelah itu, kita akan membimbing orang banyak tanpa ada rintangan. Kita harus memberi manfaat bagi diri dahulu, baru bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, jadi ya ujung-ujungnya Session Secie ya, yaitu melatih diri ini untuk apa? Ya, yaitu membina ya kan supaya kita ini setelah melakukan pelatihan diri, kita memiliki kepribadian yang baik. Nah, mengapa perlu memiliki kepribadian yang baik Session Secie ya? Nah, eh, karena gini ya, namanya hmm, ya supaya gini ya, supaya karena kita baik ya, karena kita memang melakukan semua hal itu dengan ikhlas ya, melakukan semua hal itu dengan tulus ya, sebenarnya itu kita nggak usah cerita ke orang Session Secie. Nah, kalau kepribadian yang baik itu memang sudah ada ya, orang lain itu di sekitar itu akan merasakannya Session Secie. Ya kan? Karena ini memang sangat unik Session Secie ya, tetapi percaya nggak percaya kita nggak usah cerita, orang lain itu sudah tahu, oh ini orangnya baik ya. Nah, orang ini helpful ya. Jadi orang ini ya kita minta apa, minta tolong apapun dia bantu gitu. Nah, jadi itulah yang terus kita dibina. Jadi ini cakupannya itu memang kepribadian yang baik itu. Cakupannya itu sangat luas, Session Secie. Nah, kalau mau diurutkan itu ya hari ini kalau kita cerita sih nggak akan selesai-selesai. Nah, dengan ada pembinaan kepribadian itu dari ya sangat banyak ya karena banyak 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 urutannya Session Secie ya. Nah, ujung-ujungnya kita akan apa? Memiliki itu keluhuran. Nah, balik lagi, ya menjaga pikiran, ya kan, terus melatih diri. Nah, karena ya, mengapa kita perlu menjaga pikiran? Balik lagi tadi saya cerita, dunia saha ini sangat banyak perangkap, ya kan? Kayak tadi biksu, ya kan, di dunia saha biarpun sudah sangat lama, ya kan, karena hanya sebuah mangkok, pelatihan diri dia yang selama ini pun bisa tergoyahkan karena kecantikan dan keindahan dari mangkok ini. Nah, itu adalah memang kayak perangkap gitu, ya kan, supaya eh, yang memang kita kemarin yang kita sudah latih itu maksudnya itu fokusnya itu kesadarannya itu lari gitu supaya terikat gitu nggak mau kita nggak eh, apa supaya kita terperangkap dan tetap ada di itu apa namanya ya eh kayak terperangkap gitulah terbelenggu gitu ya kan karena keindahan karena kecantikan dari mangkok tersebut. Nah jadi setiap orang ya mau dabatin ya belenggunya itu setiap orang itu saya yakin itu pasti akan berbeda-beda. Nah saya sendiri ya kan dengan Sani Sece ya mungkin juga akan berbeda gitu. Sebenarnya apa yang membelenggu gitu ya, apa yang eh, meng, meng, mengikat ya kan sehingga ya karena hal kecil gitu terus bisa eh, marah gitu ya Session Secie. Jadi setiap orang itu akan berbeda-beda gitu Session Secie. Nah, jadi makanya sangat perlu ya kan eh pelatihan diri itu ya
sangat perlu terus-terus ditingkatkan, ya kan? Bukan hanya kita berkegiatan saja ya pada saat pelatihan diri, Dharma itu sangat penting supaya itu memang kita tidak melenceng kemana-mana, Sesyong Sechie. Nah, jadi kita juga tadi balik lagi ya, untuk memiliki keteguhan pikiran ya kan, untuk pembinaan diri, tentu kita perlu yang namanya kita perlu yakin ya kan. Nah, perlu yakin gitu ya Sesyong Sechie ya. Karena yang lainnya itu Sesyong Sechie itu akan mengikuti kita itu secara otomatis Sesyong Sechie. Kita tidak perlu khawatir Sesyong Sechie. Jagalah batin kita, jagalah pikiran kita, jagalah ucapan kita, jagalah perbuatan kita. Nah, kalau kita sudah bisa membina diri, ya kan? Nah, otomatis orang lain itu, orang-orang di sekitar kita itu, ya mereka sendiri akan, eh, istilahnya gimana ya? Akan segan gitu ya, akan segan dan lebih mudah nih ya kan, kita membantu mereka, mengajak mereka gitu ya Sesyong Sechie ya, karena memang pelatihan diri itu tidak mudah ya, tetapi bisa Sesyong Sechie yu lian jiu yu li ya, yu xin jiu bu nan ya. Jadi kita jika memiliki niat ya, maka itu tidak akan mudah kalau kita melakukannya dengan bersungguh hati ya, maka kita akan memiliki kekuatan Sesyong Sechie. Nah, jadi mungkin ini adalah pemaparan saya ya mengenai intisari dari intisari Master Chen yang bercerita dari cerita yang kedua pada pagi hari ini Sesyong Sechie. Nah, saya juga mau mengajak nih Sesyong Sechie semuanya ya kan, pasti dari kedua cerita ini pasti memiliki pandangan-pandangan nih. Nah, selain daripada saya dan Sami Sechie ceritakan pada pagi hari ini. Nah, silakan Sesyong Sechie raise hand ya, sharing bersama kita pada pagi hari ini Sesyong Sechie ya. Kan silakan Sechie. Ya. Pagi Setie, Ya, Bun. Setie, Ya, 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 anak Julia. Setie, Oke, ya, Chào ya, Sechie. Ya, Chào ya, Sechie. Nah, ya. saya sharing ya. Mm-mm. Silakan. Gimana sehat? Oke, saya mau sharing. Eh dengan kita tuh yang mengikuti Seci itu, saya merasakannya memang ada perbedaan yang luar biasa ya. Dengan ajarannya itu selalu menekankan kita itu selalu berbuat kebaikan, ya. Terus melepaskan beban apa yang masalah yang kita hadapin gitu kan. Terus kita harus once lah rendah, jangan terlalu uh, maksudnya jangan terlalu apa gitu. Sejak itu saya lebih rendah hati, terus lembut menghadapi sesuatu semua apapun itu masalah itu dengan uh, pikiran yang tenang gitu. Kayak kemarin tuh saya ada kasus ya, teman saya itu anaknya tabrakan dan itu mengalami ceweknya itu dia masih kuliah, dibawa ke rumah sakit kan. Nah itu kakinya itu kayak melumpuh nggak bisa jalan. Nah udah itu cowoknya itu juga kepala bocor kan. Terus yang nabrak itu ya, yang nyata itu Secie, dia juga mengalami eh, luka-luka juga kan. Tapi ini orang yang nabrak itu dia bukannya merasa bersalah gitu kan, malah meminta pertanggungjawaban perobatan gitu kan. Tapi yang ke pihak cowok ya, cowoknya itu orang tuanya. Saya belum ada di sana. Nah, dia ngomong sama orang tuanya itu dengan orang tuanya cowok ini ngomongnya nadanya tinggi, jadinya dia emosi gitu kan. Tapi akhirnya kita ngebel ke cowok itu suruh datang ke rumah sakit kan, saya di rumah sakit, kalau cowok itu di puskesmas. Akhirnya cowoknya datang kan. Nah datang tuh saya datang itu dengan menyalamin selamat pagi Pak gitu kan. Kita tuh kasih senyuman gitu kan. Terus saya salamin semuanya kan. Akhirnya saya musyawarahkan kan. Pagi Pak, gimana Pak? Ada masalah apa? Mari kita bicara baik-baik Pak. Eh, ini Pak, kita itu sama-sama mengalami kecelakaan. Sekarang anak teman saya ini kondisinya tuh saya juga belum tahu kondisinya seperti apa. Dia tuh lukanya tuh cukup parah gitu kan. Kepalanya benjol, ada pendarahan, terus kakinya itu lumpuh. Dia masih kecil, masih kuliah. Terus
cowoknya itu juga kepalanya bocor. Nah, sekarang pihak bapak menuntut gitu ke kita. Bapak itu juga dia tahu bapak itu jatuh juga. Dia kan suami istri juga kan, dia jatuh. Cukup parah juga tangannya tuh, secara di ronsen itu dia ada patah juga kan. Nah, kita sama-sama mengalami luka gitu kan. Kita juga nggak tahu gitu. Maksudnya di jalan itu kita tidak tahu kan yang salah yang mana, yang benar yang mana kita juga nggak tahu. Nah, Bapak itu menuntut kita. Itu biaya kita itu di sini kita sudah mengeluarkan 2,6 juta. Belum lagi nanti selanjutnya obatnya gimana gitu, Pak. Kita juga belum tahu. Nah, ini juga kita bukan keluarga yang mampu, Pak. Nah, sekarang Bapak menuntut kita harus membiayain Bapak. Kita juga bingung mau gimana. Akhirnya dia bilang, bukan maksud saya begitu Pak, Bu. Saya ini sebenarnya tadi kan ke puskesmas kan. Nah, itu puskesmas itu minta saya onsen. Onsen itu kan rumah sakit. Nah, kalau ke rumah sakit itu kan saya nggak punya biaya. Nah, nah maksud saya itu bisa nggak meminjamkan uang ke saya, menunggu tunggu Pak, 8 orang tua dari cowok ini parah ini salah kan. Kesannya kayak maksudnya begitu ceritanya. Kalau misalnya begitu ya oke lah kita bisa bantu gitu kan. Maksudnya kayaknya nih ada kesalahpahaman gitu. Hanya itu saya merendahkan gitu. Semenjak di masa itu kita masih seperti Juliana itu Sece, suaranya putus-putus, Sece. bisa nangkap gitu kan ya Pak. Eh, Juga Juliana dong Sece. Suaranya putus-putus, Sece. Hmm. mau Sece, eh, kan ya iya, suaranya putus-putus. Enggak, kedengaran ah, nggak agak putus-putus, Sece. sinar Iya, coba cari signal dulu, Sece. Ya, suaranya tadi putus-putus, jadi seru sebenarnya yang mau diceritakan sama Juliana Sece nih. Tapi suaranya putus-putus. Ya, jadi mungkin kita tunggu dulu ya, tunggu dulu. Mungkin ini Juliana Secie lagi mencari signal nih ya, supaya pada saat sharing ya kan suaranya jauh lebih jelas ya kan. Jadi kita bisa mendengarkan nih ya kisah yang memang yang mau disampaikan oleh Juliana Secie ya. Tadi saya lihat Gunawati Secie ada raise hand juga. Silakan Gunawati Secie. Nanti Sece kalau Sece Ya, Juliana Juliana. sudah Ah, siap ya, iya, iya. diteruskan ya. Saya juga mendengarnya seru, tapi Iya, seru. enggak jelas jadinya Iya, apa. agak jelas putus-putus Nah, tadi. selamat pagi ya, Ya. Sylvia dan Sani Sece, Kanen, Sangen Sofuse. Selamat pagi, Sesiung Secemen. Ya. Salam sehat ya untuk kita semua. Memang ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, hal yang seperti tadi Juliana Sece ceritakan itu banyak terjadi ya. Saya juga banyak ya mengalami hal-hal seperti itu ya, yang baik diri sendiri maupun orang lain ya. Ya itulah memang ya kehidupan seperti itu. Makanya sungguh beruntung ya kita bisa apa tadi Sani Sece mengatakan kita mendengarkan Dharma. Itu memang nggak bisa cuman eh, terputus sampai di sini ya. Kalau tidak berkesinambungan, nanti pemahaman kita akan sangat sulit ya. Tapi kalau kita berkesinambungan dan ingin memahami dan merenungkan secara mendalam ya, nantinya apa kan di sini dikatakan kondisi batin ya, kondisi batin kita. Ini kan kita mau melatih supaya bagaimana menghadapi segala hal ya, segala sih dengan lingkungan luar ya, baik itu keluarga, orang yang kita kasihi ya, apa, masyarakat ya, ya itu jadi kita tuh belajar melatih ya supaya memang pada awalnya batin kita itu sebetulnya murni, jernih ya,
terang seperti di perumpamaan itu sebagai permata ya. Tapi sering itu ya, setiap hari itu ada aja ya yang namanya gesekan, entah masalah, entah benda ya. Itu yang membuat batin kita itu setiap hari ya begitu ya, selalu eh, selalu ada debu ya, selalu ada kekotoran ya yang selalu nempel. Makanya dengan pelatihan diri ini ya, dengan pembinaan diri kita ini, bagaimana batin yang setiap hari kita bersihkan ini nantinya menghadapi segala macam hal ya, masalah apa benda ya, entah itu cobaan, rintangan, hambatan, kan ada aja. Misalnya kita mau berbuat sesuatu gitu ya, ada aja hambatannya. Tapi bagaimana dengan batin kita yang sudah kita latih ini? Cobalah hambatan ini saya bisa selesaikan ya. Jadi menghadapi segala macam gangguan, rintangan, hambatan, tantangan ya, itu memang ya kalau kita nggak belajar, nggak mau berusaha melatih batin ini untuk menjadi lebih tenang menghadapi segala masalah itu ya, itu kita akhirnya yang akan timbul adalah emosi ya, kemarahan ya tanpa terkendali. Karena ya namanya begitu ya, makhluk awam ya, dia termasuk saya juga kalau menghadapi aduh rasanya nih pengen marah aja gitu, tapi begitu kita mendengarkan dharma secara berkesinambungan itu otomatis mau marah akhirnya tarik nafas. Marah adalah kegilaan sesaat dan marah adalah menghukum diri sendiri. Akhirnya kita sadar gitu ya, semoga ya, namanya juga kita lagi belajar ya, saya lagi belajar nih. Jadi tarik nafas ya, mau marah ya udah, saya sedang melatih diri ya. Ini memang adalah jalinan jodoh buruk saya yang bisa terjadi ya itu. Jadi kita menghadapi segala macam hal apapun ya dengan tenang ya. Dia bilang saya butuh, saya juga orang nggak punya. Nah, misalnya ya sama-sama nggak punya misalnya ya. Ya cobalah kita cari solusi bagaimana jalan yang terbaik dengan batin yang tenang ya. Semua dikatakan iya, berucap sih gampang ya, ya itu seperti ya banyaklah kisah-kisah sehari-hari ya. Saya juga dapat telepon ya dari sepupu, dari teman ya. Aduh ini kenapa ya begini, begitu, begini, begitu gitu. Nah, saya bilang ya sudahlah, kita nggak usah terlalu khawatir. Setiap anak memiliki jalan karma masing-masing. Yang penting kita kan ajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar ya. Masalah nanti karma buruk datang ya, atau musibah, bencana ya, rintangan ya, tantangan itu datang ya, anggaplah karena masalah kita entah seperti apa ya, sudah kita ya udah kita ini saja ya, kita ikhlaskan saja ya. Ya, memang sih dikatakan ya berucap sih gampang, tapi karena kita semakin banyak mendengar, semakin banyak memahami, kita merenungkannya, bagaimana nih kehidupan kita nih setiap hari selalu batin bergejolak ya. Bagaimana mengatasinya ya? Karena kalau batin yang tenang, otomatis kan kita juga tidak mengalami depresi ya, tidak kalau orang marah ya, itu kan tekanan darahnya itu kan pasti akan naik ya, otomatis fisiknya sakit ya, batinnya juga sakit ya, menyakiti hati orang lain. Walaupun menurut kita orang dia yang salah, kenapa saya nggak emosi gitu ya. Nah itulah manfaatnya ya buat diri kita sendiri ya. Kita juga melatih batin supaya menghadapi segala macam hal apapun ya, itu bisa menjadi lebih tenang. Kalau dikatakan untuk menjadi tenang memang sangat sulit, tapi untuk menjadi lebih tenang ya, mungkin kita mau belajar, mau selalu berusaha ya, mungkin bisa ya.
Nah, itu kembali kepada diri kita masing-masing ya. Nah, nanti setelah diri kita ada manfaatnya buat diri kita, orang lain bisa melihat, orang lain menjadi panutan akhirnya. Oh iya ya, ternyata betul ya itu apa dia bukan sekedar dia berucap dan berbuat eh, di dalam keluarganya saja ya, di luar masyarakat pun mereka pada saat bertemu dengan orang banyak memang sifatnya sudah bisa berubah. Nah, itulah jadi setelah bermanfaat buat diri sendiri ya, juga bermanfaat buat orang lain tuh orang lain bisa melihatnya eh, apa tindak tanduk kita ya, ucapan kita ya. Ya, kalau pikiran ya itu memang kita nggak tahu ya, makanya 3 pintu karma ya tadi yang sering diucapkan ya sama kedua moderator kita hari ini ya, memang 3 pintu karma itu yang harus kita jaga itu ya, yaitu ada perasaan halus ya, perasaan halus ini yaitu benci, dendam, iri hati, batin yang gelap, yang tidak bisa membedakan ini benar atau itu salah ya, kemudian kesombongan, keraguan-raguan ya, itu dengan apa perasaan halus seperti itu kan tidak terlihat ya. Itulah ya, bisa membangkitkan noda batin. Nah, kemudian perasaan kasar ya dengan ucapan dan tindak tanduk kita atau perbuatan kita ya. Nah, itu akhirnya kita akan memicu perselisihan ya, timbul konflik ya. Awalnya perselisihannya kecil ya, akhirnya lama-lama jadi konflik yang besar ya. Itulah makanya kenapa eh, batin kita yang awalnya murni ya, begitu jernih, setiap hari ya selalu kegesek ya. Ya nggak mungkin nggak ada ya, pasti banyak gesekan ya. Entah itu di dalam intern kita ya, apalagi di internal, apalagi entah itu di dalam internal kita, apalagi eksternal ya, yang begitu banyaknya kita berinteraksi ya. Nah, itu pasti ya yang namanya apa, noda, yang namanya noda batin itu pasti akan ada. Akhirnya timbul tanpa kita mau mencucinya ya, tanpa kita mau membersihkannya setiap hari ya. Itu sangat disayangkan ya. Jadi batin kita itu eh, apa ya itu selalu bergejolak ya. Makanya sungguh beruntung ya kita apa bisa ya kita bisa mendengarkan harumnya Dharma dan manfaatnya ya buat diri saya sendiri nih khususnya ya, dan mitra bajik yang ada di sini ya. Makanya berkahnya ini sungguh luar biasa nih ya. Tim Sinfasyang, apalagi penggagasnya ya Suceng Sesiung ya, yang bisa ya eh, insan seci ya, yang begitu banyak perubahan ya, karena seperti termasuk Sece Juliana, oh saya banyak berubah ya. Banyak ya yang bisa apa ya, yang bisa bersaksi ya, yang bisa bersaksi, oh iya saya dulu awalnya suka marah loh orangnya, emosi saya tidak bisa dikendalikan, sekarang saya akhirnya bisa begini bisa begitu gitu ya. Nah, itulah banyak kesaksian dari mitra bajik ya, yang betul-betul ya merasakan manfaatnya buat diri sendiri dan menjadi panutan buat orang lain ya. Itu saja ya Sylvia dan Sani Sece yang bisa saya sharingkan. Kangen Sylvia dan Sani Sece. Kangen Sesiung Secemen. Ya, kan ya Gunawati Secie ya. Jadi semakin memperjelas ya apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini ya, Sesiun Secie. Jadi memang ini gejolak batin itu ya. Ya susah nih ya kalau mendeteksinya itu susah banget gitu ya. Cuman ya nggak enak gitu. Nah, jadi memang selalu ingat ya, rajin-rajin ya mendengarkan Dharma, terus-menerus melakukan pelatihan diri, Sesiun Secie ya. Pelatihan diri itu ya yang paling yang kasat mata itu mah pada saat ada kondisi eksternal ya yang menghampiri kita ya,
yang biasanya kita sebut itu sebagai cobaan, tantangan, rintangan gitu ya. Nah, kalau kita bisa menerimanya dengan hati yang lapang, hati yang gembira, nah berarti pelatihan diri kita itu sudah mulai berhasil, sesi. Nah, jadi ya memang tahapan-tahapan itulah yang memang perlu kita lakukan ya kan. Secara terus-menerus ya, tidak cukup hanya 1 hari, 2 hari ya, tetapi sesi dilakukan secara terus-menerus ya. Nah, ini sebelum saya ajak Jangka Wijaya Sesyum untuk sharing ya, ini Secie Juliana sudah kembali sepertinya. Secie, silakan Secie. Bisa sharing lagi Secie? Coba dicoba aja. Kalau suaranya putus-putus nanti saya info nih. Silakan Secie Juliana. Apakah bisa Secie? Hmm. Mungkin masih sinyalnya kurang bagus ya. Saya langsung undang aja ya Jangka Wijaya Sesyum untuk sharing pada pagi hari ini. Cawaan Sesyum. Halo, mohon maaf ya, seminggu ini rada-rada hektik, jadi aku bisa baru join sekarang dan baru bangun kecapean saya. Ya, baterainya udah full kembali. Ya, tadi saya sudah membaca sekilas tentang intisari, yaitu nomor 1, di mana nomor 1 ini cukup menarik Sesyum Secim, yaitu Dharma. Ya, apa ya, kalau dari intisari nomor 1 itu adalah melatih diri. Izinkan saya memberikan statement kontrarian lagi. Tapi sekontrarian-kontrarian ini bukan untuk menentang, ya, bukan untuk menentang, tapi direnungkan kembali. Saya akan memberikan statement atau argumen atau fakta yang eh, akan mengajak Suci berpikir kembali, ya, kayak gitu ya kira-kira ya. Jadi jangan dikira menentang, kayak gitu ya. Sebelumnya kan ensang dan sopuse atau kan ensang bisa. Oke, yang nomor 1 ini emang benar, kita harus terus belajar belajar Dharma, dan semua orang berkata Dharma itu adalah obat. Yang menjadi pertanyaan, apakah Dharma itu bisa menjadi racun nggak? Nah, ini yang saya alami. Bisa nggak Dharma itu menjadi racun? Belajar Dharma bukan jadi orang yang malahan jadi orang toksik. Bisa nggak? Jawabannya semua bisa. Sangat bisa. Contohnya apa? Saya sendiri. 2021. Akhirnya saya sadar sekarang. Kenapa bisa jadi toxic? Karena suka judgmental. Seolah-olah saya belajar dari referensi A paling benar, referensi yang lain salah. Padahal sama-sama Dharma. Sama-sama belajar matematika, tapi saya terlalu mendewakan buku pengarangnya. Soal pengarang ini paling benar, pengarang itu salah. Padahal sama-sama isi konteksnya sama. Itu mindset saya. Mindset saya. Apa tadi? Saya jadi toxic Sesyum. Sesyum. Saksinya siapa? Sylvia Secie. Saksinya. Di 2021 ya. Saksinya. Dia ngomong ya. Dan memang benar. Kenapa? Karena kita itu adalah umat awam, tapi kita secara nggak sadar seolah-olah sok-sokan jadi utusan Yamloong. Ya, maaf ya, Yamloong itu apa? Maksudnya Yamloong itu adalah hakim di alam baka, ya. Sok-sokan. Padahal Yamloongnya nggak kasih saya tugas, tapi kita sok-sokan cangkuang kerjain tugasnya Yamloong. Mencatat dosa orang. Mencatat pahala orang, kayak gitu. Atau yang saya sebut sebagai judgmental, suka menghakimi orang. Belajar Dhamma banyak, malah juga menghakimi orang, bukan menghakimi diri sendiri. Itulah salah satunya. Yang kedua, dibilangin makin kebal. Kayak gitu. Hayo, itulah Dharma itu sebagai racun. Ya, problem. Bagaimana supaya Dharma itu bisa menjadi obat?
beneran obat atau beneran sesuatu yang bisa nurturing our mind body and soul? Jawabannya kita harus sadari bahwa please, kita ini bukan asisten jam loong ya. Kita ini bukan asisten jam loong ya. Itu aja yang saya minta. Jangan sok-sokan jadi asisten jam loong ya. Kecuali kalau ditugaskan ya silakan ya. Kalau digaji jam loong silakan. Ya, tapi kalau nggak digaji, nggak ditugasi, mai chiang kuang ya. Mai chiang kuang. Itu saja ya salah satu tipsnya. Jangan sok-sokan jadi malaikat jadi malaikat pencatat dosa dan pahala kecuali kalau ditugaskan oleh jam lokang atau ditugaskan oleh negara. Ya, saya persilahkan lah. Ibarat kayak kamu catat dosa keuangan orang, kalau kamu adalah petugas KPK ya saya persilahkan lah, kayak gitulah. Ibarat kayak kamu mengurus keuangan, kalau kamu ditugaskan oleh KPK, lu bolehlah cari dosa-dosa pengusaha, dosa-dosa penggelapan pajak atau bagaimana, itu silakan. Tapi kalau kamu tidak diasah seperti itu, jangan coba-coba. Kayak gitulah kira-kira ya. Nah, ciri-ciri untuk belajar Dharma menjadi toksik, ini saya kebetulan punya Instagramnya, Susyung Sucimen. Saya akan share link di Zoom ini. Silahkan dibaca kalau memang merasa silahkan dibaca, kalau memang merasa benar ya silahkan direnungkan bersama, termasuk saya juga. Tapi kalau nggak cocok ya sudah, nggak apa-apa ya. Itu ya, jadi please sekali, no judgment. Jangan sok-sokan jadi jam loong. Kalau sok-sokan jadi jam loong, saya ikut Swing Fasyang, malah makin sok lagi jadi asisten jam loong, ketahuan jam loong yang ada urusannya panjang ntar sama jam loong ntar. Kayak gitu ya, kira-kira ya. Nah, sorry ya, ini saya cuma contoh saja ya. Contoh saja ya, kayak gitu ya. Ya, kayak gitu kira-kira ya. Jadi, urus aja batin masing-masing dan kita hanya bisa memberikan pandangan kepada orang. Termasuk juga ini, ini apa ya, saya mau cerita juga. Ini sorry itu saya ya. Dharma Master juga memang saya jujur aja agak unik karena sesuai dengan fakta dan realita. Salah satunya itu menyatakan tidak merekomendasikan untuk tradisi bakar-bakar kertas sembahyang. Ya, bakar-bakar kertas sembahyang. Di mana ya saya baru saja melakukan pengamatan di rumah duka Grand Heaven. Ya, kalau di Medan itu Angsapura. Memang masih saja ada yang menerapkan bakar-bakar kertas karena alasan spiritual tertentu. Ya, alasan spiritual tertentu. Oke, kita belajar dari Dhamma Master itu berkata bahwa memang tidak boleh bakar-bakar kertas. Bukan berarti kita bawa Dhamma Master langsung mendemonstrasi ke Sakura atau Grand Heaven. Silakan, kalau lu praktekkan, gregetan. Pertama dihujat, yang kedua dikerjai sama momok kuinya. Momok kuinya kan urusannya panjang. Ya, jadi kalau memang sesuatu yang berkaitan dengan tradisi bakar-bakaran, tapi yang berurusan sama spiritual, ya mungkin ada juga yang bakar-bakaran. Ya, jadi yang mau saya sampaikan, ketika kita ke rumah duka orang, ya terutama kita cunien, kalaupun ada relawan komite, relawan ceci yang berduka, tapi masih tetap menerapkan bakar kertas sembahyang, tolong kan cepet Mbak Jiwa Jaya. Kita tutup sebelah mata saja dan nggak usah demokan. Woi, kata master, nggak boleh bakar-bakar kertas. Emang benar, kata master nggak boleh bakar-bakar kertas. Tapi jangan demonstrasikan dong di Grand Heaven atau di Ansapura. Jangan, yang ada lu dihujat. Nggak boleh. Kam cepeng Mbak Jiwa. Itu saja ya. Kam cepeng Mbak Jiwa. Ya, jadi itu ya. Kalau memang merasa kamu nggak mau menerapkan bakar kertas, ya udah. Kalau memang kita udah check out, ya ngomong kayak gitu, ngomong ke keluarga, gak usah bakar kertas, udah selesai. Bukan demonstrasi ke Grand Heaven, itu sama saya pelanggaran sila. Kayak gitu ya, itu maksud saya ya. Termasuk Dhamma Master, omongnya untuk kita. Bukan untuk orang yang belum mengenal suci. Itu maksud saya ya.
contohnya itu bakar kertas. Ya, kayak gitu kira-kira ya. Sekian dulu ceritanya, terlalu panjang nanti mau kuis ya. Kalau ada yang mau disempurnakan, tolong disempurnakan ya. Mohon maaf ya, ini saya hanya contoh-contoh saja. Oke, kanan. Ya, Kak dan Kak Wijaya Sesium untuk sharingnya ya. Saya mencoba eh, menanggapi ya karena ini berkaitan dengan eh, dari cerita video master yang pertama ya. Tadi Sesium sebutkan bagaimana jika Dharma menjadi racun ya, menjadi toksik ya. Eh, ini bukan salah dharmanya ya sesungguhnya, ini salah oknumnya, ya salah oknumnya dalam memahami dharma. Jadi dari apa yang Sesiun sampaikan ini berarti ini oknumnya muncul ego ya, muncul keakuan secara spiritual ya, merasa bahwa dirinya sudah lebih baik, dirinya sudah lebih suci mungkin ya dalam sehingga merasa lebih lebih dalam segala hal yang eh, mungkin menurutnya pemahamannya lebih. Jadi ini sebenarnya tentu saja ini bertentangan ya dengan ajaran Buddha yang sebenarnya tentang bagaimana kita harus menjaga kerendahan hati, bagaimana bahwa itu tiada tanpa diri ya, anatta ya tanpa aku. Jadi dengan adanya Om yang seperti ini, kita sudah bisa menilai sendiri bahwa dia tidak mempraktikkan eh, dharma yang sesungguhnya ya, karena dia sudah memunculkan keegoannya, keakuannya. Ya, jadi ini sudah pasti bertentangan dengan ajaran Buddha. Nah, kemudian yang tadi Sisun sampaikan tentang bakar kertas sembahyang. Ya, jadi memang yang kita pahami itu memang seperti itu lebih baik ya. Mungkin segi dari sisi lingkungan juga tidak menjadi satu bentuk polusi. Jadi juga sebenarnya itu mm, tergantung kepada pemahaman juga masing-masing. Kita tidak bisa, mungkin kita bisa menjelaskan, tapi kita tidak bisa memaksakan bahwa itu harus dijalankan sejauh yang keluarga yang akan kita sampaikan itu belum tentu bisa menerima pemahaman yang akan kita sampaikan. Karena Buddha dalam membabarkan dharmanya juga itu banyak menggunakan metode terampil, ya, menyesuaikan setiap kondisi, menyesuaikan setiap kapasitas dari orang yang akan menerima uh, pembabaran dharma. Jadi ya kita juga harus melihat kondisi ya, melihat kapasitas saat kita mungkin mau menjelaskan tentang membakar kertas sembahyang ini. Apalagi untuk generasi yang masih di atas kita ya, sesi-sesi yang masih senior di atas kita itu, mereka pasti agak sulit ya menerima untuk tidak membakar kertas karena itu sudah dijalankan secara tradisi, secara turun-temurun dari sekian generasi ke generasi. Jadi untuk tiba-tiba menghilangkan tradisi seperti itu pasti sulit. Pelan tapi mungkin bisa, tapi mungkin tidak langsung secara spontan bisa langsung diterima. Ini juga tergantung dengan kapasitas dari eh, masing-masing orang ya, jadi ya, jadi bagaimana Dharma itu bisa menjadi sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat eh, bermanfaat, yang membawa nilai yang sangat bermanfaat bagi kita, tetapi bagi orang tertentu justru menjadi toksik, ya menjadi racun batin, karena dia sudah eh, apa yang menjadi pemahamannya itu justru bertentangan dengan eh, ajaran di dalam Dharma, ya seperti yang tadi sudah memunculkan egonya, sudah memunculkan keakuannya, padahal ini jelas-jelas bertentangan, ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Mungkin ada yang perlu ditambahkan oleh Sylvia. Sylvia, silakan. Ya, Kang En ya, Sani Suci. Ya, jadi
kalau mengenai ini ya sharingnya dari Jangka Wijaya Susyum ya, memang ya Ya, lucu-lucu unik gitu ya, unik ya cara penyampaiannya itu sangat unik ya. Jadi sebenarnya itu ya memang yang perlu kita aware Susyum Suci ya, bahwa eh setiap orang itu pasti memiliki cara pemikiran ya, atau biasanya kita sebut dengan kalau di luar ya, itu disebut mengenai pola pikir atau mindset. Nah, setiap dari kita itu pasti memiliki pola pikir ya, cara berpikir yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau di sini ya namanya kapasitas ya, kapasitas diri gitu ya, kapasitas diri. Nah, jadi makanya mengapa Sang Buddha pada saat mau eh, menyampaikan ya kan, mau membabarkan dhamanya itu menggunakan metode terampil. Karena ya kan belum tentu dengan cara A ya kita menyampaikannya kepada teman-teman kita yang di luar sana itu, contohnya ada sekumpulan orang ya 10-20 itu mereka bisa menerima gitu. Karena ya watak kita itu, cara pemikiran kita itu, pola pikir kita itu terbentuk dari di mana kita dibesarkan, di mana di lingkungan mana kita dibesarkan, kita bergaul dengan siapa gitu ya. Nah, secara tidak langsung itu membentuk watak kita dan membentuk cara berpikir kita, Session Sece. Nah, jadi makanya mengapa kita perlu eh, aware nih ya. Contohnya nih, kita sudah tahu lingkungan sana kurang baik nih, yang kalau zaman sekarang namanya lingkungan toksik gitu ya. Kita sudah tahu itu kurang tuh. Nah, seharusnya kita, oh oh ini kayaknya nggak cocok nih ya. Kita perlu menghindari nih ya supaya jangan terkontaminasi ceritanya ya. Nah, balik lagi ya, tadi kan Jongka Wijaya Session juga ada cerita mengenai judgment. Nah, judgment itu ya kita sebenarnya setiap orang itu pasti memiliki karena karma ya, balik ke karma juga ya, pasti memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Sudah pola pikir berbeda-beda ya, kehidupan kehidupan kita juga, kehidupan orang itu juga berbeda-beda ya, sesuai dengan kondisinya saat itu bagaimana ya. Jadi kita perlu belajar untuk menerima gitu. Nah, menerima ya, jangan itu melakukan kayak, lah hari ini si A ada kegiatan, seharusnya jam 9 datang. Udah lewat nih jam 9:30. Nah, padahal sudah tahu tuh seharusnya on time tapi telat lagi. Nah, tetapi setengah jam itu ya kita nggak tahu sebenarnya itu di dalam keluarganya itu, di kondisi si A itu sebenarnya terjadi apa gitu menyebabkan dia telat selama 30 menit gitu ya. Nah, kita sudah tahu nih ya bahwa telat 30 menit. Kita tidak bisa merubah orang Sesyong Secie. Ya, kita tidak bisa merubah orang lain. Yang bisa kita rubah itu diri kita sendiri Sesyong Secie. Nah, makanya itu tidak pernah ada yang namanya cerita pelatihan orang lain gitu ya, nggak ada. Tetapi melatih diri sendiri. Nah, di mana kita sudah mampu melatih diri kita sendiri dan kita bisa berubah Sesyong Secie, nah tentunya orang-orang di sekitar itu akan melihat. Orang itu, semua orang itu nggak buta Sesyong Secie. Orang itu tetap melihat ya kan, mendengar ya, bahkan berpikir tentang kita Sesyong Secie. Ya, uniknya seperti begitu. Tetapi kita berubah, ya kan? Orang lain pun akan merasakan Sesyong Secie. Dan secara otomatis itu lingkungan kita itu juga akan berubah gitu. Nah, jadi kalau jumpa yang kayak gitu ya kita terima saja ya. Mungkin masih kurang ya. Kita mau rubah dia pun nggak bisa. Ya, cuman yang bisa kita lakukan aja, yang bisa kita lakukan adalah kita diri sendiri berubah, ya kan? Dan kita menjadi contoh nih yang bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Nah, contohnya yang paling sebenarnya contoh ini sudah ada nih Session Suci dari master. Nah, master langsung lakukan sendiri gitu. Dia nggak peduli dengan posisinya sekarang sebagai apa gitu ya. Tetapi dia langsung terjun nih
ya kan, melakukan sendiri gitu, melakukan pelatihan diri sendiri gitu. Untuk apa? Untuk menginspirasi orang, Sesyong Sechie. Ya, balik lagi kita tidak bisa merubah orang. Yang bisa kita lakukan adalah menginspirasi orang-orang di sekitar kita dengan cara kita melatih diri sendiri, kita merubah diri kita sendiri, Sesyong Sechie. Nah, satu lagi ya mengenai contohnya nih, tadi kan Jangka Wijaya Sesyong menceritakan mengenai bakar kertas sembayang ya. Memang saya kalau nggak pernah lihat cerita cerita dari master ya kan, mungkin teman-teman semua udah pernah lihat ya ceritanya ya yang bakar kertas itu ya karena memang mau cuan gitu ya, mau mendapatkan uang gitu karena profesinya gitu ya. Nah, tetapi satu hal yang tidak bisa pungkiri itu sudah menjadi sebuah kebudayaan. Kebudayaan ibaratnya menjadi budayanya para itu ya penganut agak apa Tiongkok gitu ya, Tiongkok ya. Jadi kalau untuk teman-teman kita ya, termasuk saya sendiri ya Chinese ya, semua yang beragama Konghucu gitu ya. Karena budaya itu ya memang kayaknya kalau nggak bakar kertas sembayang itu nggak enak gitu. Ada sesuatu gitu. Karena memang sudah diwariskan dari dulu-dulu budaya itu kayak gitu gitu. Nah, tetapi di sini eh, memang dari ceritanya Mas itu ya masuk akal. Nggak salah, bisa aja. Memang kan semuanya kan bukan karena bakar kertas jadi tiba-tiba terus ada lampu, ada terang gitu dan dia kembali dan hidup kembali. Enggak. Ya, jadi memang itu adalah hukum 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 alam ya. Semua orang itu pasti akan meninggal. Cuma cara meninggalnya itu bagaimana ya, beda-beda sesiung secie ya. Nah, itu memang sudah hukum alam. Nah, yang apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita melimpahkan semua pahala ya, amal ibadah, jasa-jasa kebaikan ya yang memang pernah kita lakukan ataupun bahkan kita sadari sekarang sudah mulai nih mendepositokan kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kita akan datang, yaitu menanam benih-benih kebaikan. Nah, jadi untuk hal-hal seperti begitu, contoh satu lagi, mengajak nih teman-teman bervegetaris ya. Kalau kita terlalu to the point gitu ya, langsung gitu, orang langsung menolak sesiun. Nah, kalau kalau saya sendiri ya saya vegetarian, tapi saya mengajak kayak nih, profesi saya memang saya perlu nih berjumpa dengan banyak orang sesiung secie. Nah, berjumpa dengan teman-teman ya, dan saya juga perlu kayak ngopi gitu ya, ngeteh gitu ya, terus ada makan cemilan gitu. Nah, kalau saya panggil ya tetap saya panggil yang memang tidak ada daging gitu sesiung secie. Ya walaupun masih makan bawang gitu ya, saya panggil yang nggak ada daging. Nah, orang lain itu teman-teman saya itu ya gimana ya, terkagum-kagum gitu. Terkagum-kagum, mengapa kamu kok bisa vegetarian? Apa yang membuat kamu vegetarian gitu. Nah, jadi di sanalah ya kan, berarti dengan karena kita sudah eh, memberikan contoh ya kan, tanpa meminta mereka, lu harus vegetarian gini-gini. Tetapi kita memberikan contoh, malah ini membuka peluang kita untuk bercerita mengenai manfaat dari vegetarian. Mengapa saya vegetarian? Nah, gitu, sesosece. Nah, jadi ya kita tidak bisa merubah orang lain, ya. Setiap orang itu memiliki kapasitas berbeda-beda, sehingga kita membutuhkan cara penyampaian Dharma dari Master, Dharma dari Buddha ini dengan metode yang memang terampil ya, yang agak berbeda ya. Tetapi yang penting orang itu karena melihat kita, orang itu bisa berubah sesiung secie. Nah, tetapi yang paling penting yang perlu tetap kita jaga, yang perlu tetap kita aware ya adalah selain bersungguh hati ya, selain melakukan apapun dengan ikhlas dan tulus ya, selain terus sering-sering bersyukur ya dengan semua berkah yang kita miliki saat ini ya, sesiung secie. Nah, yang paling penting itu adalah ya eh, tetap bersemangat ya, tetap tekun ya, karena pelatihan diri itu memang tidak tidak instan ya, butuh waktu ya. Kita bisa melihat Sang Buddha bagaimana pelatihan dirinya cukup lama, para bodhisattva pelatihan dirinya juga cukup lama ya, apalagi
kita para makhluk awam yang memang baru mulai nih mau melatih diri. Jadi makanya perlu ketekunan ya, perlu semangat yang luar biasa gitu ya, perlu keyakinan yang dalam, keyakinan yang ibaratnya akar itu, ya akarnya itu harus kuat gitu Sesyong Sece. Nah jadi eh, kalau ada hal yang tidak enak ya lihat aja gitu ya, kita lihat ya, nggak usah melakukan kayak judgement gitu, terus kita dengar saja gitu ya. Terus kita rasakan aja ya udah gitu ya, nggak usah komentar, tapi yang paling penting adalah kita lihat diri kita sendiri Sesyong Suci apa yang telah kita lakukan, dan yang paling penting adalah selalu menjaga kerendahan hati, selalu humble ya. Jangan karena oh saya sudah di sini posisinya sudah seperti begini ya, baik di kantor ataupun di mana, jadi sombong gitu ya. Karena itu sangat halus sekali, noda batin itu sangat halus sekali Sesyong Secie. Sangat susah terdeteksi Sesyong Secie. Nah, jadi makanya perlu nih ya melihat videonya Master ya. Saya pernah melihat videonya Master di mana Master memuji ya kan seorang anak kecil nih yang dari Malaysia kalau nggak salah kemarin yang menyanyikan sebuah lagu Uliang Icing. Itu sudah 2 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang itulah yang menjadi eh eh, apa namanya, yang selalu kayak kasarnya itu kayak tampar tampar diri saya lah ya, sadar ya, lihat Master ya, Master yang sudah begitu hebat tetapi berbicara dengan siapa saja ya, biarpun anak kecil itu memang dia ada keterbelakangan, ada Down syndrome ya, ada penyakitnya ya, tetapi Master dengan sangat ramah ya, tanpa kita tidak melihat ada kesombongan, sangat ramah ya kan, memuji anak tersebut. Kalau kamu punya waktu, nanti kalau ada ke Taiwan, ingat ya nyanyi kepada Master. Nah, itulah sampai sekarang itu videonya itu saya sampai rekam gitu ya, sampai sampai rekam saya simpan ya kan, ya untuk merimain diri saya gitu ya. Kalau umpamanya sudah nih, sudah mulai lari nih ya, lihat lagi. Oh ya, ingat ya, belajar gitu. Nah, jadi makanya itulah manfaat dari Dharma ya, supaya tetap untuk mengingatkan kita ya, supaya tidak melenceng sesuatu ya. Oke, mungkin itu tambahan saya ya untuk sharingnya dari Johannes Jangkawijaya Sesyong ya, Sesyong, Cayo, Sesyong ya, Cayo, Cayo ya. Kamu mulai berubah ya, tapi ya tetap jaga jaga itu ya, tetap jaga ya, merubahnya ke hal-hal yang baik ya, Sesyong ya. Oke. Ya, jadi ini Vivi yang Secie juga ada raise hand. Silakan Vivi yang Secie, kan En. 感恩Sylvia dan Sunny Secie. Dalam ceramah Master, membangkitkan kebajikan dan menciptakan berkah demi keselamatan orang banyak. Pada Juni 2023, Master menyerahkan sutra bunga teratai miliknya kepada Perpustakaan Nasional Taiwan untuk direstorasi. Kondisi sutra bunga teratai jauh lebih parah dari bayangan kita. Ada halaman yang lembab, ada yang ditumbuhi jamur, ada pula yang digerogoti serangga. Ada halaman yang berlubang. Konservator mendapati banyak halaman dari sutra bunga teratai milik Master ini yang diterbitkan antara tahun 1962 sampai 1974 pada dinasti Qing. Jadi dikatakan bahwa ini pernah direstorasi dengan amplop surat zaman dahulu, kata relawan Yang Qinghui. Saat membuka sutra bunga teratai ini, kita bisa mencium aroma kapur barus. Saya yakin ini merupakan upaya untuk menghilangkan kelembaban dan mengusir serangga. Waktu yang dibutuhkan
Untuk merestorasi sutra tersebut sekitar 2,5 tahun. Mereka harus mencari kertas yang cocok atau mengunjungi tempat penerbitannya, kata Master. Sutra Bunga Teratai sungguh sangat berharga. Saya kurang memahami bagaimana melindunginya dari waktu, suhu, kelembapan. Saya masih kekurangan pengetahuan. Sutra ini adalah esensi ajaran Buddha. Sutra ini mengajarkan praktek bodhisattva. Sutra ini terdiri atas 7 bagian dan memang sangat panjang. Berbeda dengan buku Al-Quran yang merupakan satu buku. Master membeli Sutra Teratai saat berada di Vihara Chiyun dari tetangga umat yang menemukan sutra ini saat membersihkan rumah. Dari sutra ini, Master mempelajari banyak pengetahuan di dunia dan memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta tidak datang dengan mudah. Sutra menceritakan yaitu tentang zaman Buddha dan juga saat Buddha membabarkan Dharma. Setelah ribuan tahun, Dharma terus diwariskan. Dan sutra ini mengajarkan praktek bodhisattva. Untuk membangkitkan hakikat kebudayaan setiap orang, kita harus menjalankan praktek bodhisattva dengan mewariskan hingga masa mendatang. Waktu, ruang, dan hubungan antar manusia berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan juga dari ceramah Suhu kemarin ya tentang buku Sutra Teratai ini, bahwa kita bisa memahami arah dan tujuan hidup dengan kita memasuki jalan bodhisattva ini, dan juga dengan pikiran leluasa, tenang, dan juga dengan cinta kasih, sehingga kita bisa menyelamatkan Dharma, bisa menyelamatkan jiwa kebijaksanaan. Dan juga disinggung, dalam buku ini banyak bakteri, virus, sehingga harus menggunakan kaca pembesar. Dan juga maksudnya mempergunakan kaca pembesar untuk bisa melihat bakteri tersebut. Dan di dalam buku itu dikatakan kemungkinan 84.000 bakteri. Jadi dengan tulus kita bisa membersihkan bakteri. Sehingga kebenaran sejati ini kita harus juga bersungguh hati agar bisa terselamatkan dan juga kita bisa merestorasinya, memperbaikinya. Yaitu Sutra Teratai ini harus dipelihara, dijaga agar Dharma dapat diwariskan dan bisa melatih kebijaksanaan diri. Dan kita harus tidak melapnya itu dengan tidak keras, sehingga buku ini bisa menyimpan segala jiwa kebijaksanaan. Dan juga dikatakan bahwa Allah Yesus Sakyamuni dengan cinta kasih universal itu menyebarkan Dharma, menyebarkan kebajikan di dunia ini. Jadi di sini juga dikatakan bahwa topan kali ini telah berlalu ya di Taiwan, di Hualien. Ada kerusakan yang ditimbulkan di Kriya Cinse. Ada tanaman pot, pohon, pintu, jendela, semuanya mengalami kerusakan. Tetapi kita harus tetap tenang, berdoa dengan tulus. Semoga orang-orang dapat melewati setiap detik dengan aman dan selamat. Agar dunia bisa tentram, pikiran kita harus damai. Dan kita berikrar untuk berbuat baik. Apa yang kita lakukan sekarang itu berasal dari pikiran kita pada detik sebelumnya. Yang dilakukan sekarang akan segera menjadi masa lalu. Semua ini terjadi di dalam hitungan detik. Dengan kita membangkitkan niat baik setiap waktu, menit, dan detik inilah
niat untuk menciptakan berkah. Dan juga Master mengingatkan pasca topan, kalian harus memperhatikan warga lansia dari komunitas dan juga kalian ini mewakili saya memperhatikan mereka. Dan kata Master, kalian harus selalu mempertimbangkan banyak hal demi saya dan benar-benar melakukannya. Harus mengutamakan keselamatan diri, tidak mengambil resiko untuk pergi ke wilayah pegunungan. Dan sebelumnya, hubungilah orang-orang di pegunungan itu dengan video call, sehingga bisa membuat hati saya lebih tenang. Dengan kekuatan tekad kalian besar, dan pasti kalian bisa mewujudkannya. Wakili saya untuk memperhatikan orang-orang yang tertimpa bencana dan semua penerima bantuan. Dan juga dengan mengemban tanggung jawab untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Sutra Bunga Teratai mengajarkan praktek bodhisatwa dan mempraktekkan dan mewariskan dharma. Dengan kita menciptakan berkah dan membangkitkan kebajikan dengan hati yang tulus. Berdoa semoga semua orang selamat dan saling memperhatikan. Kang Eun Sesyong Seci. Ya, Kak Eng, Vivian Sece. Ya, Vivian Sece sangat rajin ya dan tekun untuk menyiapkan rangkuman dari setiap eh, topik ya yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Sylvia Sece, mungkin ini kita bisa masuk ke sesi kuis dulu ya. Kita lihat waktu sudah mau jam 9. Baik, Sesiung Sece. Ya, kita memasuki sesi kuis ya. Cara menjawab kuis seperti biasa, jawaban diketik di chat room everyone. Ya, format jawaban juga seperti biasa, nomor soal dan jawaban. Oke, Sesiung Sece. Sudah siap ya, kita masuk ke cerita yang video master bercerita yang pertama ya, Raja dan Kekuatan Karma. Kita mulai dengan soal nomor 1. Mengapa Raja ingin memberikan hadiah yang banyak kepada penjaga kedua? A. Karena penjaga kedua percaya bahwa Raja akan memberikan kekayaan padanya. B. Karena penjaga pertama meyakinkan penjaga kedua bahwa Rajalah yang mampu memberikan kebahagiaan padanya. C. Karena penjaga kedua percaya bahwa ia dapat bersandar pada Raja dan Rajalah yang dapat memberikan kehidupan yang tenang baginya. D. Karena Raja berjanji pada penjaga kedua untuk selalu memenuhi kebutuhan hidupnya. E. Karena Raja adalah sumber kemakmuran. Oke, silakan menjawab Sesiung Sece. Ini tidak akan dihitung mundur ya, nanti akan langsung di-close oleh host. Oke, yang sudah di-close, kita lihat jawabannya. Ya, ini adalah rangkuman dari video masa bercerita dan jawabannya adalah C ya, karena penjaga kedua percaya bahwa ia dapat bersandar pada Raja dan Rajalah dapat memberikan kehidupan yang tenang baginya. Oke, kita lanjut ke soal nomor kedua. Mengapa penjaga kedua tidak mendapatkan berkah yang seharusnya miliknya? A. Karena ia tidak ingin mendapatkan hadiah dari Raja. B. Karena ia ingin memberikan hadiah kepada temannya. C. Karena ia lupa mengantarkan arak kepada permaisuri. D. Karena ia menjatuhkan arak yang seharusnya diantarkan kepada permaisuri. E. Karena karma dari perbuatan baik penjaga kedua berbuah dan penjaga kedualah yang mendapatkan berkah tersebut. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, silakan Sesiung Sece sudah di close ya, Kakak. Ya, jawabannya adalah E ya, karena karma dan perbuatan baik penjaga kedua berbuah. Dan penjaga kedualah yang mendapatkan berkat tersebut. Saya tidak tahu apakah ini ada sedikit kesalahan atau tidak ya. Ini dari cerita yang pertama harusnya
penjaga yang pertama ya yang mendapatkan hadiah tersebut ya. Penjaga kedua Sece. Penjaga Penjaga kedua, pertama ya, ya, yang iya, itu Sece. iya, karena penjaga kedua tiba-tiba mimisan ya hidungnya berdarah sehingga diberikan kepada temannya yang penjaga pertama. Tapi ya mungkin Ani hanya eh, miss ini ya Hmm, berikan ya. Oke, baik kita Anggap. lanjut ke soal nomor ketiga. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? A. Bahwa raja akan selalu memberikan hadiah kepada pengikut setianya. B. Kebaikan raja adalah sumber kemakmuran rakyatnya. C. Raja akan selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. D. Bahwa perbuatan baik akan membuahkan karma yang baik. E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan, Sece. Nah, silakan. Kita lihat. Ya, sudah di close ya. Kita lihat jawabannya D ya, bahwa perbuatan baik akan membuahkan karma yang baik. Jadi sesi-sesi untuk soal berikutnya dari video master bercerita yang kedua akan disampaikan oleh Sylvia Sece. Silakan Sece. Ya, kan ya, Sani Sece ya. Mari kita lihat sama-sama soal nomor 4 ya, Sesyong Sece. Oke. Hadiah apa yang diterima oleh biksu tua dari raja? A. Sebuah mangkok emas. B. Sebuah mangkok emas berwarna ungu. C. Sebongkah emas berwarna ungu. D. Sekotak perhiasan emas. Dan E. Sejumlah uang dan emas. Sesyong Sece. Udah tahu ya tadi ya apa ya yang dikasih sama raja ya kepada biksu tua. Oke. Silakan dijawab. Oke. Udah close ya Sesyong Sece. Ya, jawabannya adalah maaf. Jawabannya adalah B ya, Sesyong Secie ya. Oke. Kita lihat soal nomor 5 ya. Apa yang membuat hati sang biksu tua menjadi tidak damai? A. Karena sang biksu tua masih melekat pada umur kehidupannya. B. Karena sang biksu tua baru saja mulai melatih diri. C. Karena raja tidak yakin pada biksu tua akan pelatihan dirinya. D. Karena hadiah dari raja membuatnya melekat pada barang tersebut. E. Karena sang biksu tua masih merindukan melekat pada keluarganya. Ya, Sesyong Secie silakan dijawab ya. Ya, sudah di close ya. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah D ya. Karena hadiah dari raja membuatnya melekat pada barang tersebut. Oke, kita lihat soal nomor 6, Sesyong Secie. Ya, untuk membangun tekad dan ikrar luhur, maka kita harus memiliki A. Hati yang penuh dengan kemelekatan, B. Hati yang penuh dengan keinginan dan nafsu, C. Hati yang penuh dendam, D. Hati yang tidak damai, E. Keteguhan hati agar hati selalu dalam keadaan damai. Ya, Sesyong Secie silakan dijawab ya. Ya, close Sesyong Secie. Ya, kita lihat jawabannya adalah E ya. Keteguhan pikiran agar hati selalu dalam keadaan damai. Nah, sambil kita menunggu ya, tim host ya merekap nama para pemenang Sesyong Secie, saya akan mengundang tadi Linda Secie ada raise hand ya. Silakan Linda Secie. Ya, pagi, Ya, pagi pagi Sylvia Secie, Secie. Pagi. pagi Sani Secie, KM 上人说故事, pagi semua Sesung Secie. Suara saya jelas ya? Maaf, Jelas. ada batuk-batuk sedikit. Jadi hari ini em, tentang raja dan kekuatan karena. Jadi hari ini yang buat kesan batin saya adalah ya menggenggam momen pada saat ini untuk melakukan berbagi ya pada pada semua orang
ya untuk melakukan ya eh, benih-benih karma ya yang ditanam oleh diri sendiri ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi timbul dari suatu karma merupakan buah karma dari perbuatan kita sendiri. Percaya apa yang dibuat akan menentukan kehidupan yang akan datang ya. Serta juga harus berfokus pada momen saat ini ya. Yang kedua, menciptakan berkah dengan karma pada waktu yang seharusnya mengikuti waktu karma yang berlaku pada saat ini ya, dapat mewariskan dharma yang bermanfaat pada diri sendiri, juga bisa dapat untuk bermanfaat pada orang lain. Tentu mudah berharap setiap orang dapat membangun tekad untuk melatih diri ya, demi untuk menyelamatkan diri pada diri sendiri, juga yakin bisa ya membangkitkan hati murni pada orang lain untuk sama-sama menapati di jalan bodhisattva. Guna juga bisa menginspirasi, membimbing ya orang lain harus lebih banyak untuk melakukan praktek ya, praktek praktik bodhisattva. Inilah yang disebut membina berkah dan kebijaksanaan. Oke, KN semua susung suci. Ya, Kangen ya, Linda Secie ya atas sharingnya. Nah, saya langsung bacakan aja ya nama-nama para pemenang kuis pada pagi hari ini. Selamat kepada Leorianti Susyong ya dari Medan, ada Gunawati Secie Barat 2, Mary Secie Barat 1, terus ada Michael Wijaya Susyong dari Barat 2, Aini Wijaya Secie dari Medan, sama Herianto Susyong dari Tebing Tinggi. Nah, apakah ini para pemenang ini Leorianto Susyong lah, sudah lama sekali nggak dengar beliau sharing-sharing nih. Susyong, apakah bisa sharing, Susyong? Sharing bersama kita, Susyong? Oh, izin tidak sharing. Oh, ya, oke, oke, oke. Nah, mungkin ini saya undang salah satu pemenang aja ya, Secie ya. Karena waktu udah mau jam 9 ya. Oke, Michael Wijaya Susyong juga izin tidak sharing. Bagaimana Mary Secie dari Barat 1, apakah bisa sharing, Secie? Kesan-kesan batin apa yang didapatkan? Mungkin tidak bisa sharing juga ya. Oke, 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 oke. Ya, jadi Secie gimana Secie? Semuanya kayaknya ini para pemenang izin tidak sharing ya, karena memang sudah mau kembali nih beraktivitas, Secie. Iya, benar, Suci. Ini Ya, juga sudah 9 ya, Suci ya. Mungkin eh, sampai di sini ya, Suci ya, sesi seri kita ya, Suci. boleh. Ya, ya, ya. Jadi Ya, acara ya, Sunyah Siang sampai di sini. Oke. ya, sebelum itu kita kangen dulu ya kepada Suci yang sudah sharing bersama kita di pagi ini. Ada Gunawati Suci, ada Giliang Suci, ada Johannes Wijaya Susyung ya, Jangka Wijaya Susyung ya. Dan juga ada Juliana Suci yang sempat terputus tadi. Dan terakhir ada Linte Suci ya, kangen kepada si Suci ya. Juga kangen kepada si Suci yang sudah menyediakan waktu mengikuti si pasien Master bercerita di pagi ini. Ya. Baik, Sisi Suci ya, mungkin kita tutup si pasien pagi ini. Sisi Suci ya, 大家请起立，请合掌。向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。
大家祝福阿弥陀Dan佛， Santi感恩 dan 大 Setia 家， Setia. Kangen Taja. 感恩大 Sampai 家， ketemu besok. 感恩师姐， semua. 感恩semua。一起为全